Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini saya akan membahas tentang tema kehidupan sahabat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika memang seorang itu berjalan di satu jalan, maka tidak akan mungkin seorang setan akan berjalan dalam jalan tersebut. Masalaka malakyaka syaitan qattun salaka fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Jika memang orang tersebut berjalan di satu jalan, maka tidak mungkin setan akan jalan di jalan tersebut. Saking hebatnya keimanan dari beliau. Siapakah itu? Adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Sahabat yang ketika waktu di dunia ternyata sudah dibangunkan sedemikian rupa istana yang ada di surga. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat istananya yang begitu megah di surga nanti. Ini adalah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Kemudian seorang yang dikatakan oleh Rasul sebelum Islam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, tinggikanlah Islam dengan masuknya salah satu dari Umar. Pertama adalah Umar yang dikatakan Abu Jahal. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Kemudian Allah Subhanallah wa ta'ala menginginkan Umar bin Khattab masuk Islam. Dan ini adalah permulaan dakwah dan jihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jamaah rahimakumullah. Di sini setelah masuknya Islam Umar bin Khattab, karena saya tidak akan panjang lebar mengisahkan kehidupan beliau sebelum Islam, di sini saya hanya memetik atau menceritakan kehidupan beliau, amaliyah apa yang telah beliau lakukan setelah beliau masuk Islam. Satu ketika, karena saking cerdasnya Umar bin Khattab ini, saking imannya sangat dalam sekali, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat kemungkaran demi kemungkaran yang disebabkan oleh al-khamr, minuman arak ketika waktu itu. Kemudian lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahayanya arak wahai Rasul, jika kita tidak menghentikan maka akan timbul bahaya-bahaya, madarat-madarat yang lain. Kemudian turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr wal maisir. Khamr arak, wal maisir perjudian. Qul fihima ismun kabir. Dua-duanya itu adalah dosa besar. Wa manafi'u, tapi juga ada manfaatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala belum sepenuhnya mengharamkan yang namanya khamr dan perjudian, meskipun sudah mau masuk ke dalam keharaman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak terima dengan ayat tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kemarin beberapa saat yang lalu ada orang yang sholat, ternyata dia itu ketika waktu membaca surat Al-Fatihah salah. Dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, karena pengaruh otaknya itu dipengaruhi oleh khamr, maka dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bukan rahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan terkutuk. Ini kan luar biasa salah. Maka turunlah ayat yang mengharamkan seorang jika memang sholat tidak boleh dalam kondisi mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian itu sholat dalam kondisi mabuk. Ini adalah permintaan dari Umar bin Khattab.
tidak terima dengan ayat tersebut. Akhirnya minta lagi, wahai Rasul, ini sangat berbahaya sekali, kalau tidak diharamkan maka banyak madorot yang akan diterima oleh muslim. Kemudian turunlah ayat innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Ini keharaman khamr yang mutlak. Sesungguhnya khamr, minuman, wal maisir dan perjudian, wal ansab wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun adalah dosa, min amalis syaitan, dari perbuatan-perbuatan setan, fajtanibuh, maka jauhilah itu semuanya. Jemaah rahimakumullah, bukan hanya satu kali saja. Ketika perang Badar berkecamuk, akhirnya tewaslah puluhan sampai ratusan orang-orang kafir, dan beberapa dari mereka, pentolan-pentolan kafir itu tertahan di Madinah, menjadi tahanan di sana. Kemudian dimintalah para sahabat untuk berdiskusi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka orang-orang muslim itu dimusyawarahkan. Kita pun demikian. Jangan sampai menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Nabi saja bermusyawarah dengan para sahabatnya, apalagi kita yang tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan bisikan apapun. Disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bermusyawarah. Di situ sahabat-sahabat ada yang berpendapat, wahai Rasul, kita bunuh saja, termasuk Umar bin Khattab. Kemudian beberapa sahabat, wahai Rasul, sudahlah, bebaskan mereka dengan ganti emas ataupun perak, karena kita membutuhkannya juga. Kemudian karena banyak sahabat yang mengatakan dibebaskan, akhirnya dibebaskanlah para tawanan tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, karena sudah diketok palu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mau dibebaskan, ternyata ayat turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidaklah pantas seorang nabi itu mempunyai asra, seorang tawanan. Tidak pantas seorang nabi itu mempunyai tawanan. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Mereka berkeinginan untuk mendapatkan dunia, tapi Allah itu menginginkan akhirah. Wallahu azizun hakim. Allah maha mulia dan maha hakim, yang maha adil. Jamaah rahimakumullah, bahwa disinilah ayat yang membenarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang luar biasa, yang otaknya hebat, cerdas sekali, dan hampir apa yang disampaikannya itu sama dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Ini luar biasa. Kemudian suatu ketika juga Hafsah, putri dari Umar bin Khattab, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bisa memahami bahwa beliau itu adalah mertua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ini suatu ketika lapor kepada sang ayah, ya, kembali kepada sang ayah, kembali ke rumah sang ayah karena cemburu. Kecemburuan ini atas istri-istri Rasul yang lain, terutama adalah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian dinasihati seorang putrinya tersebut, imma ayyantahiyanna antantahiyanna min hada aw la yabdulannakunna khairan minkunna. Jika engkau tidak mengakhiri percekcokanmu ini, permasalahanmu ini, maka Allah akan mengganti kalian dengan perempuan-perempuan yang baik lagi, yang lebih baik dari kalian. Ini turunlah ayat sama seperti halnya yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, asa rabbuhu in talaqakunna, surat At-Talaq, ayyubdilahunna khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat sayyibati wa abkara. Jika Allah mau, ya, Allah akan mengganti kalian semuanya seorang perempuan-perempuan istri Rasul yang lain, yang bagus, mukminat, muslimat, qanitat, orang yang taat kepada Allah,
abidat, orang yang ahli ibadah, saihat, sayyibat, masih perawan-perawan dan masih baik-baik akhlaknya. Ini yang terjadi pada putri putri Umar bin Khattab, ya. Jamaah rahimakumullah, bahwa hebatnya Umar bin Khattab, ya, ini adalah seorang pemimpin yang adil. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, maka digantikanlah kedudukan Abu Bakar ini atas aklamasi sahabat-sahabat yang lain. Dipilihlah Umar bin Khattab seorang khalifah ketika waktu itu. Dan suatu ketika, karena memang Umar bin Khattab ini merasa bahwa dirinya adalah seorang khalifah, seorang amirul mukminin, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pagi ataupun malam tetap memperhatikan rakyat-rakyatnya. Suatu ketika waktu malam hari dia keliling tanah Madinah, didapati ada seorang laki-laki Badui, karena Badui ini adalah suku yang nomaden, yang pindah-pindah. Dia membawa tenda itu dibuat untuk hidup bersama anak istrinya, kemudian ganti tenda yang lain, pindah lagi dan lain sebagainya. Suatu malam ternyata Umar bin Khattab dikejutkan oleh seorang yang minta tolong di tengah-tengah padang pasir. Tolong, istri saya mau lahiran. Disinilah Umar bin Khattab kemudian cepat-cepat memanggil istrinya untuk membantu proses kelahiran perempuan tersebut. Hingga akhirnya sebelum lahiran itu ngobrol-ngobrol di depan rumah nomadennya tadi, kemahnya tadi. Kemudian dikatakan oleh seorang tadi, terjadilah pembicaraan. Wahai fulan, engkau siapa? Saya adalah, nama saya ini, Umar. Engkau bekerja di mana? Saya bekerja pada khalifah. Kalau engkau kepada khalifah, maka engkau akan mendapatiku. Dia tidak mengatakan bahwa saya adalah khalifah, saya adalah amirul mukminin. Akhirnya seorang yang tadi minta tolong tadi menyanjung-nyanjungnya, engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar bin Khattab, ya. Tapi ternyata tiba-tiba setelah bayinya lahir, istrinya teriak dari dalam kemah, wahai amirul mukminin, absyir zamilak bil walad, kabarkan kabar gembira kepada temanmu, dia mempunyai anak laki-laki. Kagetlah seorang yang tadi nyombong-nyombongkan dia di depan, dibanding-bandingkan dengan Umar bin Khattab, ya. Ternyata dialah Umar bin Khattab, amirul mukminin, seorang yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang disegani di penjuru dunia ketika waktu itu, karena dapat menaklukkan daratan yang namanya Mesir, Persia yang begitu luas membentang dari Irak, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan. Kemudian ada lagi sampai hampir saja kepada Pakistan dan India, hampir saja ke wilayah sana. Kemudian juga menaklukkan lagi negeri Syam yang membentang dari Jordania, naik lagi ke Palestina, ke Israel, naik lagi ke Suriah, naik lagi ke Lebanon. Inilah negara yang begitu luas dikuasai oleh Umar bin Khattab. Dan ketika waktu itu beliau tidak merasa tinggi hati, tidak merasa sombong dengan capaiannya tersebut. Suatu ketika Hurmuzan, seorang patih, seorang komandan perang yang kalah ketika waktu perang Persia melawan Khalid bin Al-Walid dan bala tentaranya. Disitulah dia ingin mengetahui bagaimanakah sosok seorang khalifah yang telah menaklukkan negaranya. Apakah dia mempunyai istana yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu besar? Apakah dia mempunyai dipan yang begitu indah? Ataukah istri-istri yang begitu banyak seperti halnya yang dipunyai oleh raja-raja Persia? Ternyata Hurmuzan ini sampai di Madinah, kagetlah, di manakah khalifah kalian? Saya ingin bertemu. Engkau dari mana? Dari Persia. Kemudian didapatilah seorang Umar bin Khattab itu tidur di depan Masjid An-Nabawi.
hanya menggelarkan satu tikar yang dari rajutan pelepah kurma. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya seorang Umar bin Khattab, seorang penakluk dunia ketika waktu itu, seorang yang sangat adil, dan keadilannya sangat terdengar ke seluruh antero jagat raya ini, ternyata hanya beralaskan seadanya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ini betapa hebatnya, betapa tawaduknya seorang Umar bin Khattab. Tanpa penjagaan, katanya, kata Hurmuzan, dia kaget, tidak ada penjagaan di situ, tidak ada seorang yang mengganggu di situ, hanya mengampar begitu saja, tidur di depan Masjid Nabawi begitu saja, tanpa alas, tanpa apa saja. Luar biasa ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Persia, Romawi pun demikian. Ada seorang yang, jamaah rahimakumullah, bahwa suatu ketika juga Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang membawa ember. Ember ini dibawanya sendiri, tapi kemudian Urwah sebagai seorang ajudannya kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku saja yang membawanya. Kemudian, man a'budu minni, dia mengatakan seperti itu pada Urwah, apakah engkau menyembahku? Kok sampai engkau membawakan emberku? Sayalah yang harus membawakannya, saya tidak ada orang yang menyembahku. Sudahlah, biarkan saya membawanya. Ini adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian beliau senantiasa menunjukkan ketawaduannya di depan siapapun, seorang muslim, sahabat dan lain sebagainya, anak kecil, bahkan tabi'in ketika waktu itu makan bersama anak kecil, makan bersama budak, ya. Dan suatu ketika juga beliau dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, adillatun 'alal mu'minin, a'izzatun 'alal kafirin. Dialah orang yang senantiasa menundukkan hatinya, merendahkan hatinya di hadapan orang-orang mukmin, tapi di mata Allah sangat tinggi derajatnya. Subhanallah. Ini luar biasa, kehidupan yang sangat hebat. Jangan sampai kita menjadi ketua RT saja sombongnya luar biasa, kepala desa saja sombongnya luar biasa, seperti halnya Fir'aun. Ini tidak bisa menjadi contoh yang baik. Bercontohlah kepada beliau, seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika juga Umar bin Khattab pernah mengunjungi atau keliling kota Madinah. Didapatinya seorang perempuan muda yang menasihati ibunya yang sedang mengaduk susu dicampur dengan air biasa. Ibu ini haram. Kalau memang Umar bin Khattab itu tahu, ibu tidak akan selamat. Umar bin Khattab tidak akan tahu. Kalau memang Umar bin Khattab tidak tahu, maka Allah yang menciptakan Umar bin Khattab maha tahu. Dicarilah perempuan ini sebenarnya siapa, ingin dinikahkan dengan anak-anaknya, salah satu anaknya. Kemudian didapati seorang perempuan itu adalah solihah yang sangat luar biasa. Dipanggillah salah satu anaknya, apakah kalian, diantara kalian ada yang ingin menikah? Kemudian Hafiz bin Umar ini datang kepada Umar bin Khattab, wahai ayah, saya ingin menikah dengan perempuan tersebut. Kemudian dinikahkanlah. Kaget luar biasa, seorang perempuan penjual susu tadi yang mencampur dengan air biasa tadi kaget, bukan kepayang. Umar bin Khattab datang ke rumahnya, dikiranya dia mau dicambuk, tapi ternyata dia mau menjodohkan anaknya dengan seorang perempuan yang solihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keturunan inilah kemudian lahir seorang orang yang takwa, pemimpin yang takwa, pemimpin yang disegani, pemimpin yang ketika waktu beliau menjabat tidak ada satupun seorang muslim yang dalam keterpurukan kemiskinan, tidak akan ada, satupun tidak ada. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Dari nasab ibunya dia bersambung kepada Umar bin Khattab, dari nasab ayahnya dia bersambung kepada pemimpin daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Jamaah rahimakumullah, bukan hanya itu. Suatu ketika juga seorang perempuan didapatinya, seorang perempuan itu mempunyai anak yang sedang menangis. Kenapa engkau membiarkan anakmu menangis, wahai fulana?
engkau adalah seorang perempuan yang jahat kepada anakmu. Kemudian dijawabnya, karena dia didapati anaknya nangis, dia menenangkannya hanya menggodok suatu air. Air itu hanya ada batu saja di dalamnya. Dia menenangkannya, tenang nak, nanti kalau sudah jadi makanannya, saya akan suapi ente nak. Tenang ya nak, tenang ya nak. Tapi tidak tenang-tenang, karena memang lapar. Kemudian disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu an dikatakan, ini alju, ini adalah lapar. Gara-gara kelaparlah kami seperti ini. Akhirnya Umar bin Khattab cepat-cepat menuju ke Baitul Mal untuk menggotong, memikul satu karung gandum, kemudian dibawanya sendiri, dan ajudannya mengatakan, biarkan saya menggendongnya wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, tidak. Apakah engkau yang akan memikul tanggung jawabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Aku adalah Amirul Mukminin, biar akulah yang akan mengantarkan sekarung gandum ini. Diantarlah kepada seorang perempuan tersebut, dimasaknya langsung dan disuapkan kepada anak tersebut. Ini adalah kesederhanaan dari Umar bin Khattab. Bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah, kesederhanaan beliau terlihat ketika waktu beliau lempar jumrah. Ternyata ada 14 sobekan di kain ihramnya. Seorang Amirul Mukminin tidak mempunyai kain ihram. Ternyata kain ihramnya itu sedang sobek-sobek, subhanallah. Pakainya hanya 2. Suatu ketika beliau telat Jumatan, kemudian dia mengatakan, pakaian saya hanya 2, yang satu saya jemur tadi, yang satu kena najis. Akhirnya saya menunggu sampai kering, kemudian baru sampai ke Masjid Nabawi. Mohon maaf jamaah semuanya. Sementara kita bukan Amirul Mukminin, bukan khalifah, pakaian kita selemari adanya. Bukan hanya pakaian, kadang orang menyombongkan dengan hal-hal yang sepele. Jamnya ini merek Rolex yang harganya 50 juta. Sementara ketika waktu ada anak kecil yang minta-minta di jalanan, Pak, minta Pak, ini Rolex nih, ini 50 juta nih. Bukan dikasihnya, malah kasih jam Rolex 50 juta tersebut. Dipamer-pamerkannya saja. Nauzubillah. Neraka jahanam orang seperti itu jamaah semuanya. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. 22 menit, 23 menit ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.